Pasti banyak dari kamu yang mempertanyakan, ya bagaimana ketika pembayaran kita itu lewat tanggal jatuh tempo di aplikasi dari Superbank. Apakah ada denda keterlambatannya? Itu yang akan kita bahas. Ya, ini yang menggunakan versi pinjaman di aplikasi bank digital dari Superbank. Nah, buat yang belum tahu, silahkan tonton video ini sampai selesai, karena saya juga akan bahas tuntas nih. Ya, apa sih untuk dampaknya dan juga resikonya telat bayar di Superbank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Jadi pada pembahasan kali ini kita bahas ya seputar apa jadinya kalau kita membayar lewat tanggal jatuh tempo di Superbank. Nah, ini mungkin yang menggunakan fitur disclaimer ya, fitur pinjaman di aplikasi Superbank ya. Jadi di Superbank itu memang menyediakan sebuah fitur pinjaman ya. Selain dari Superbank ya, mungkin teman-teman juga bisa dapatkan dari OVO juga, karena OVO juga sama ya. Kalau di OVO itu sama, Superbank juga ada. Nah, pinjamannya juga masuknya ke Superbank juga, karena antara OVO dan Superbank ini kalau saya cek ya, itu memang sudah bekerja sama. Jadi untuk kamu yang mungkin punya aplikasi OVO, pasti di dalamnya ada Superbank juga. Nah, di bagian dari pinjaman. Jadi banyak sekali pertanyaan seputar ketika kita menggunakan fitur dari pinjaman di Superbank ketika kita jatuh tempo. Nah, ini ya yang perlu diketahui. Sebelum kita melakukan pinjaman itu harap kita ketahui terlebih dahulu untuk dampak dan juga resikonya. Karena ketika kita sudah daftar nama kita, skor kredit kita sudah jelek ya, untuk kedepannya bakal susah nih buat kita ngajukan pinjaman di perbankan yang lainnya. Nah, itu ya akan tercatat di slip OJK daftar hitam. Nah, biasanya seperti itu ya, itu yang membuat nama kita itu sulit ya untuk mendapatkan pinjaman ketika kita ada telat bayar di ataupun masih galbay ya di salah satu aplikasi, misalkan seperti pinjol ataupun bank digital, yaitu sama saja ya, masuknya ke slip OJK. Nah, di sini apa jadinya ketika kita misalkan telat bayar ya ataupun lewat jatuh tempo di Superbank, itu yang akan kita bahas. Jadi kita langsung masuk di Superbank. Jadi selain kita bisa menabung dengan beberapa persen ya, untuk keuntungannya 7,5% kalau nggak salah ya. Jadi bebas biaya admin. Selain kita menabung, nah di sini juga di aplikasi Superbank ini menyediakan sebuah fitur pinjaman ataupun ada juga limit pinjamannya. Nah, ketika kita berkali-kali telat bayar ya, ada beberapa resikonya. Jadi mungkin yang penasaran bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini jika kita cek dari pusat bantuan dari Superbank ya, di sini menjelaskan bahwa apa yang terjadi kalau saya telat cicilan lewat dari jatuh tempo di Superbank. Nah, kalau kamu bayar cicilan lewat dari tanggal jatuh tempo, kamu akan dikenakan denda keterlambatan 0,1% per hari dari jumlah cicilan yang tertunggak. Nah, itu ya, itu sebagai contoh. Jadi pastikan kamu selalu bayar tepat waktu. Kalau kamu bayar lewat dari tanggal jatuh tempo, bisa berdampak negatif pada pelaporan skor kredit kamu di slip OJK. Nah, ini sudah saya bahas di awal tadi. Artinya ya, ketika kita sudah skor kredit kita sudah jelek ya, kita mau pinjam dimanapun susah ya, karena memang sistem sudah mendeteksi. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai contoh saja, kamu punya cicilan sejumlah 1 juta yang jatuh tempo setiap tanggal 15 ya. Ini sebagai contoh saja, setiap tanggal 15. Kalau kamu bayar di tanggal 17, maka total biaya keterlambatan kamu harus bayar adalah 2.000 di 2 dikali 0,1%. Dikali RP 1 juta dari pinjaman awal tadi, itu sekitar Rp2.000 ya. Jadi 2 dikali 0,1% dikali 1 juta dapatnya Rp2.000, sehingga pada tanggal 17 total pembayaran kamu adalah 1.002.000 cicilan plus biaya keterlambatan. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau 2 hari ya tinggal kalikan saja 2 kali 0,1% dikali total pinjaman kita. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin kita nggak usah cek di bagian dari biaya keterlambatannya, tapi bisa kita cek di bagian dari skor kreditnya ya. Itu yang harus kita jaga, intinya seperti itu ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar apa yang terjadi kalau telat bayar cicilan di Superbank lewat dari jatuh tempo. Yakni kita akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 0,1% per hari dari jumlah cicilan tertunggak. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bijaklah dalam meminjam, jadi ya kita menyesuaikan ya. Mungkin itu saja. Jadi untuk pembahasan yang lainnya nanti bisa tonton video-video saya sebelumnya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.